Halo semuanya, dan selamat datang kembali di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang, jujur aja, sangat intim, tapi skalanya tuh kosmis banget. Kita akan membedah makna mendalam di balik surat ke-86 dalam Al-Quran, yaitu surat At-Tharik. Di sesi penjelasan ini, kita nggak cuma diajak buat ngeliat ke atas, ke arah taburan bintang di langit, tapi kita justru bakal pakai cahaya bintang itu buat ngintip jauh ke dalam relung jiwa kita sendiri. Menarik banget kan? Yuk, kita mulai perjalanannya dari hamparan kosmos yang luas menuju ke dalam diri kita. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh, coba deh bayangin skenario ini. Anda lagi sendirian, bener-bener sendirian di kamar, tengah malam, dan sepi banget. Nggak ada siapa-siapa. Tapi, pernah nggak sih ngerasa kayak ada yang perhatiin? Atau minimal ngerasa ada sesuatu yang nemenin di tengah kesunyian itu? Nah, perasaan kayak gitu ternyata bukan cuma ilusi atau sekedar ketakutan biasa loh. Sumber materi yang kita bahas hari ini justru ngungkapin kalau perasaan itu adalah kunci penting buat paham siapa diri kita sebenarnya dan siapa yang diam-diam selalu bersama kita. Semuanya bermula dari sebuah sumpah ilahi yang benar-benar megah di teks ini. Bunyinya, demi langit dan yang datang pada malam hari, atau At-Tharik. Tahukah engkau apakah At-Tharik itu? Yaitu bintang yang cahayanya menembus gelap. Coba deh kita resapi sebentar. Langit itu kan simbol kebesaran dan keteraturan yang tidak ada batasnya ya. Tapi di sini perhatian kita malah langsung dikunci ke satu bintang spesifik. Bintang ini nggak muncul waktu siang bolong, tapi justru hadir waktu malam lagi gelap-gelapnya. Dan cahayanya itu tajam banget, sampai bisa nembus kepekatan malam tersebut. Nah, yang bikin merinding itu adalah pergeseran maknanya. Bintang yang sinarnya tajam tadi ternyata bukan cuma sekedar benda astronomi di angkasa. Kalau kita tarik ke ranah spiritual, At-Tharik ini adalah sebuah metafora yang luar biasa indah. Bintang penembus gelap ini melambangkan pendamping jiwa. Ibaratnya, dia itu cahaya yang selalu nempel sama kita. Waktu kita lagi ngerasa di fase paling gelap, entah lagi kena krisis hidup, kesepian, atau mungkin lagi nyasar karena keegoisan kita sendiri, cahaya pendamping inilah yang nembus kegelapan itu buat nerangin langkah kita. Mungkin cahayanya nggak sebesar matahari, tapi cukup tajam buat ngasih tahu kita arah jalan pulang. Jadi inti utamanya ada di pernyataan tegas pada ayat keempat ini. Bunyinya simpel banget. Setiap orang pasti ada penjaganya. Pendek, lugas, tapi dampaknya luar biasa kan? Ini adalah pusat dari semua pembahasan kita hari ini. Nggak ada pengecualian sama sekali. Anda, saya, kita semua, detik ini juga punya penjaga. Fakta ini ngasih kita rasa aman yang menenangkan, tapi di sisi lain juga bikin kita mikir dua kali. Bahwa bahkan di saat Anda merasa paling diabaikan atau kesepian sedunia, kenyataannya adalah Anda nggak pernah benar-benar sendirian. Nggak ada satu ruang pun yang luput dari pengawasan. Terus wujud nyatanya gimana tuh di keseharian kita? Wujud penjagaan ini ternyata nggak cuma satu dimensi aja loh. Kalau kita bedah lebih dalam, ada 3 fungsi berbeda dari pendamping ini. Pertama, malaikat pencatat, yaitu Raqib dan Atid, yang nggak pernah absen nyatet tiap amal, ucapan, sampai niat di hati kita. Kedua, malaikat pelindung, yang standby ngejagain kita dari bahaya, tentu dengan izin Sang Pencipta. Dan yang ketiga, nah ini yang paling sering kita rasain secara langsung, hati nurani. Suara batin kita yang terus-terusan jadi kompas moral, bawel ngingetin kita mana yang benar dan mana yang salah. Ngomong-ngomong soal hati nurani, mari kita bahas soal ketukan di tengah malam ini. Ingat kan arti At-Tharik tadi yang datang di malam hari? Coba ingat-ingat lagi, berapa kali Anda hampir ngelakuin sebuah kesalahan atau mau bohong kecil-kecilan waktu nggak ada yang lihat, terus tiba-tiba ada perasaan, dek, ngerasa nggak enak di dada, ada suara kecil yang bilang, jangan lakuin itu. Nah, itulah ketukannya. Itulah cahaya tajam dari bintang spiritual Anda yang lagi berusaha nembus kegelapan hawa nafsu Anda saat itu juga. Ketukan itu sebenarnya bentuk cinta dan perlindungan, mencegah kita biar nggak jatuh ke lubang dosa. Menariknya lagi, dari obrolan soal bintang di kosmos tadi, bahasan kita tiba-tiba putar balik menyoroti realitas fisik kita yang paling dasar. Kita diajak nengok ke asal-usul kita yang, jujur aja, sangat rendah. Dibilang kalau manusia itu diciptakan dari air yang dipancarkan, dari antara tulang punggung dan tulang dada. Ini penjelasan biologis tentang awal mula fisik kita dari sesuatu yang dianggap hina. Terus, kenapa ini penting buat diangkat? Karena ini semacam teguran halus buat ngerontokin kesombongan kita. Kita ini asalnya dari sesuatu yang rapuh dan tak berdaya banget. Tapi ajaibnya, makhluk lemah kayak kita ini justru dianugerahi pendamping jiwa berupa malaikat-malaikat yang super mulia. Dan ini benar-benar nunjukin betapa setianya si pendamping jiwa ini. Coba deh kita telusuri garis waktu keberadaannya.
Pendampingan ini bukan kerjaan paruh waktu loh. Sejak kita cuma berupa setetes air di dalam rahim, titik nol kehidupan kita, mereka udah hadir, terus nemenin kita ngelewatin masa kecil, remaja, sampai dewasa, tanpa henti nyatet semua hiruk-pikuk kehidupan kita selama puluhan tahun. Dan luar biasanya, pendampingan ini nggak berhenti pas kita meninggal. Mereka bakal terus ada sampai hari kebangkitan nanti, bertugas sebagai saksi paling valid atas semua yang pernah kita lakuin di dunia. Bener-bener nggak ada sedetik pun dalam hidup Anda di mana Anda dibiarin sendirian. Tapi, karena pencatatannya yang non-stop sepanjang hayat itu, konsekuensinya juga dijelasin secara sangat tegas di sini. Di hari kebangkitan nanti, dikatakan kalau segala rahasia bakal ditampakkan. Nggak ada yang bisa disembunyiin lagi. Semua niat terselubung, dosa-dosa rahasia yang kita lakuin pas lagi sendirian di kamar, semuanya bakal dibuka dan dibongkar habis-habisan. Dan pada hari itu, pendamping jiwa kita nggak bisa lagi bantu menolong kalau ternyata catatan yang mereka bawa itu dipenuhi sama keburukan. Di titik itu, kita manusia benar-benar kehilangan kekuatan dan nggak punya penolong sama sekali. Tapi jangan keburu takut atau pesimis dulu. Teks ini kembali membingkai hal tersebut dalam sebuah sistem kasih sayang yang luar biasa agung. Demi langit yang mengandung hujan dan demi bumi yang membelah. Maksudnya gimana sih? Hujan itu kan turun dari langit, ngebuka tanah yang tadinya mati dan numbuhin kehidupan baru. Ini adalah siklus rahmat yang sempurna banget. Sama halnya dengan pendamping jiwa kita, baik itu malaikat maupun hati nurani tadi. Mereka itu sebenarnya adalah rahmat dari Sang Pencipta buat ngidupin lagi hati kita yang mungkin sempat keras atau mati rasa karena kelalaian kita sendiri. Mereka itu ibarat air hujan yang benar-benar menyegarkan jiwa. Suara hati nurani yang dibimbing sama pendamping jiwa ini sebenarnya lagi ngegemain kebenaran dari Al-Quran di dalam diri kita. Al-Quran itu adalah perkataan yang memisahkan. Ia dengan sangat tegas misahin mana yang benar dan mana yang salah. Ini bukan perkara main-main loh. Kalau kita sengaja mengabaikan suara hati nurani atau membungkam peringatan dari pendamping kita, itu sama aja kita lagi bikin tipu daya buat nutupin kesalahan sendiri. Tapi ya, ngelawan peringatan ilahi itu ibarat bertarung di pertempuran yang sia-sia, karena rencana dan pembalasan Sang Pencipta itu udah pasti jauh lebih kuat dan mutlak. Sekarang, mari kita bandingin dua realitas ini dan jadi cermin buat kita sendiri. Di satu sisi ada orang yang sadar, mereka hidup pakai prinsip muraqabah, yaitu selalu merasa diawasi. Jadi mereka hati-hati banget ngehindarin dosa bahkan pas nggak ada manusia lain yang lihat, karena mereka tahu At-Thariq selalu hadir. Hasil akhirnya jelas keselamatan. Di sisi sebaliknya ada orang yang lalai. Mereka ngiranya aman-aman aja pas lagi sendirian. Mereka dengan sengaja ngemnyet suara nuraninya dan berbuat salah sembunyi-sembunyi. Dan bisa ditebak, ujung dari kelalaian ini adalah kehancuran. Pertanyaannya buat kita sekarang, kita lagi ada di sisi yang mana nih? Kalau kita mau mastiin kita ada di barisan yang sadar dan selamat, materi kita ngasih langkah-langkah praktis nih yang bisa langsung diaplikasiin. Ini bukan sekedar teori. Pertama, tanemin kesadaran penuh kalau Anda itu nggak pernah sendirian. Kedua, berhentilah ngabaikin perasaan nggak enak pas mau berbuat salah, dengerin ketukan nurani itu. Ketiga, jadiin waktu kesendirian Anda sebagai ujian integritas yang paling tinggi. Justru jaga amal Anda pas nggak ada yang lihat. Keempat, biasain lakuin muhasabah atau introspeksi tiap malam sebelum tidur. Evaluasi deh hari ini ngapain aja. Dan kelima, tiap kali ego atau kesombongan mulai muncul, ingat lagi asal-usul kita yang cuma dari setetes air hina, tapi sangat dihormati dengan kehadiran pendamping yang mulia. Sebagai penutup dari sesi bedah materi kita kali ini, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan penting buat direnungin. Nanti malam, pas semua lampu udah dipadamkan, pas hiruk-pikuk dunia udah mulai sunyi, dan Anda mendapati diri Anda benar-benar sendirian di dalam kegelapan, ketika ketukan kecil di hati nurani Anda mulai bergema, maukah Anda berhenti sejenak, nurunin ego, dan akhirnya benar-benar mendengarkan cahaya tajam dari pendamping jiwa Anda? Karena jawaban dari pertanyaan itu bisa jadi adalah hal yang bakal nentuin nasib Anda kelak saat segala rahasia pada akhirnya dibongkar. Oke, teruslah belajar, teruslah merenung, dan sampai jumpa di sesi penjelasan kita berikutnya.